Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi ajar akidah akhlak yang membahas tentang menghindari akhlak tercela, hubbu dunya, hasad, sombong, ujub, dan riya. Adapun kompetensi dasar pada materi ini adalah 1. Meyakini hubbu dunya, hasad, ujub, sombong, riya, dan sifat-sifat turunannya adalah larangan agama Islam. Yang kedua, menghindarkan diri dari hubbu dunya, hasad, ujub, sombong, riya, dan sifat-sifat turunannya. Yang ketiga, menganalisis makna penyebab dan dampak negatif dari sifat tercela, hubbu dunya, hasad, ujub, sombong, riya, dan sifat-sifat turunannya. Yang keempat, menyajikan hasil analisis makna penyebab dan dampak negatif dari sifat tercela, hubbu dunya, hasad, ujub, sombong, riya, dan sifat-sifat turunannya. Adapun tujuan pembelajaran setelah siswa-siswi atau peserta didik mengikuti pembelajaran diharapkan 1. Melalui pengamatan peserta didik mampu menghayati hubbu dunya, hasad, ujub, sombong, riya, dan sifat-sifat turunannya adalah larangan agama Islam. Yang kedua, melalui proses pembelajaran peserta didik diharapkan mampu mengamalkan sikap menghindari hubbu dunya, hasad, ujub, sombong, riya, dan sifat-sifat turunannya. Yang ketiga, melalui proses pembelajaran peserta didik dapat merinci sebab-sebab hubbu dunya, hasad, ujub, sombong, riya, dan sifat-sifat turunannya. Yang keempat, melalui proses pembelajaran peserta didik dapat menguraikan hubbu dunya, hasad, ujub, sombong, riya, dan sifat-sifat turunannya. Yang kelima, melalui model pembelajaran discovery learning diharapkan peserta didik dapat menguraikan sebab-sebab sifat tercela, hubbu dunya, hasad, ujub, sombong, riya, dan sifat-sifat turunannya. Kemudian yang B, peserta didik dapat menguraikan sifat-sifat tercela, hubbu dunya, hasad, ujub, sombong, riya, dan sifat-sifat turunannya. Baiklah, anak-anak, amati gambar berikut. Apa yang terlintas di benak Anda? Ya. Di sini Bapak akan menguraikan pembahasan materi yang pertama, hubbu dunya. Apa pengertian hubbu dunya? Hubbu dunya adalah mencintai dunia yang berlebihan. Kemudian apa penyebabnya? Yang pertama, menganggap dunia sebagai tujuan utama bukan sebagai sarana mencapai kehidupan akhirat. Yang kedua, suka mengumpulkan harta dengan menghalalkan berbagai macam cara. Yang ketiga, kikir terhadap harta, tidak rela hartanya terlepas dari dirinya. Kemudian, apa dampak negatifnya? Yang pertama, cinta dunia akan membuat mereka lupa kepada Allah. Kemudian, mereka yang begitu mencintai dunia akan mudah tergoyah imannya. Yang ketiga, sebagai sumber penyakit cinta dunia sering mengakibatkan seseorang cinta terhadap hartanya dan di dalam harta terdapat banyak penyakit antara lain tamak, rakus, pamer, dengki, dan lain-lain. Itulah penyebab dan dampak negatif hubbu dunya. Berikutnya hasad. Apa pengertian hasad? Hasad adalah penyakit hati ketika seseorang merasa tidak senang jika orang lain menerima karunia dari Allah. Biasanya ini sering dikenal dengan sifat iri dan dengki. Apa penyebabnya? Yang pertama adalah adanya rasa permusuhan dan kebencian kepada seseorang. Yang kedua, adanya sifat takabur atau sombong, yakni merasa diri sendiri yang paling baik, paling benar, atau paling hebat. Kemudian apa dampak negatifnya? Dampak negatifnya adalah menghanguskan amal ibadah, amal kebaikan. Merasa senang jika orang lain tertimpa musibah. Memutus tali silaturahmi, hilangnya ketenangan dan kebahagiaan. Dan yang kelima, tidak dapat menyempurnakan iman. Berikutnya, ujub. Pengertian ujub adalah ujub yaitu suatu sikap membanggakan diri dengan memberikan satu penghargaan yang terlalu berlebihan kepada kemampuan dirinya. Jadi dia lebih membanggakan dirinya yang berlebihan. Apa penyebabnya? Penyebab yang pertama adalah banyaknya dipuji orang.
Yang kedua, banyak meraih kesuksesan. Yang keempat, kekuasaan. Berikutnya, mempunyai intelektual dan kecemerlangan yang tinggi. Kemudian, memiliki kesempurnaan fisik. Tentu saja masih bisa dikembangkan lagi untuk yang lebih lanjut. Tentu saja tidak hanya ini saja. Maka anak-anak sekalian, supaya ini hanya ringkasan saja, bisa dikembangkan nanti di dalam diskusi. Oke, untuk berikutnya dampak negatif dari ujub. Ujub akan membawa ke arah kesombongan atau kibar atau takabur. Kemudian meremehkan dosa di hadapan Allah. Selanjutnya, melupakan nikmat atas pemberian dari Allah SWT. Untuk berikutnya adalah sombong. Sombong atau takabur artinya adalah membanggakan diri sendiri. Apa yang menyebabkan orang menjadi sombong? Yang pertama, merasa apa yang diucapkan benar sehingga menganggap orang lain salah. Kemudian, gila pujian. Jika mengetahui banyak orang memujinya, ia girang bukan main dan bertambah keakuannya. Seharusnya apabila anak-anak sekalian dipuji, maka kita mengembalikannya kepada Allah. Hanya Allah lah yang berhak untuk dipuji. Dan semua yang kita miliki adalah semata-mata karena karunia dari Allah. Kemudian merasa banyak ilmu, banyak harta. Lalu apa dampak negatifnya? Menjadi penghalang masuk surga. Jadi orang sombong itu tidak bisa masuk surga. Kemudian mendapatkan hukuman di dunia karena kesombongannya. Yang ketiga, membuat orang lain membenci perilakunya. Nah, ini nanti bisa dikembangkan lagi tentang dampak-dampak negatifnya, juga penyebab-penyebabnya dalam diskusi. Yang berikutnya adalah riya. Apa riya? Riya adalah melakukan amal kebaikan bukan karena niat ibadah kepada Allah, melainkan demi manusia dengan cara memperlihatkan amal kebaikannya kepada orang lain supaya mendapatkan pujian atau penghargaan. Ini jadi kita harus berhati-hati ketika kita melakukan ibadah, melakukan amal kebaikan, harus dilandasi dengan keikhlasan supaya tidak masuk dalam kategori riya. Apa penyebab riya? Terlalu dikagumi orang lain, lari dari celaan, rakus akan apa yang diperoleh terhadap pada orang lain, kemudian ambisi mendapatkan kedudukan atau kepemimpinan. Lalu dampak negatifnya adalah riya lebih berbahaya daripada fitnah dajjal, nilai amal salah hilang. Jadi kalau kita beribadah bukan semata-mata karena Allah, apakah kita akan mendapatkan pahalanya? Tentu saja tidak. Ya. Riya adalah syirik khafi, tersembunyi. Jadi merupakan syirik yang tersembunyi. Mereka ini tidak dapat manfaat di dunia dari usaha-usaha mereka dan tidak pula mendapat pahala di akhirat. Akan merasa hampa dan kecewa apabila perhatian dan pujian yang ia harapkan nyata tidak didapatkan. Jadi kalau orang hanya mengharapkan pujian dari apa perilaku kebaikan yang dia lakukan, sebetulnya dia sudah melakukan sebuah kerugian dunia dan akhirat. Karena pahalanya tidak untuk dirinya, tidak diterima oleh Allah. Baik, itulah anak-anakku sekalian materi kita hari ini. Untuk lebih memperjelas dan memperdalam, pelajari sendiri dan nanti lakukan tes ujian harian pada halaman Learning Management System Darul Quran.sites.ujian dengan login menggunakan akun masing-masing. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.